yang harus dimusnahkan terkait perkara laporan pidana di Polres Belu, yang mana ada bukti tambahan yang sudah diberikan kepada Polres Belu. Dalam hal ini ada surat keterangan kematian yang menyatakan si terlapor Maximus Mela ini sebagai anak kandung dari Ibu Cecilia Imade. Sementara di surat pemanggilan yang dikeluarkan oleh Gereja Santo Theodorus Weluli di Atambua bahwa ibu kandungnya adalah Juliana Soi. Dan di fakta persidangan terkait kasus tanah tersebut, dalam pertimbangan hakim bahwa ibu kandung dari Maximus Mela atau Danius Mela ini adalah Susana Soi. Nah, ini kami perlu tanyakan siapa sebenarnya ibu kandungnya. Nah, terkait dengan beberapa ibu kandung atau orang tua kandungnya, saat ini dia jadikan alat bukti di Pengadilan Negeri Atambua pada waktu di perkara nomor 39 perdata gugat di Atambua tahun 2016 itu dia menjadikan alat bukti. Nah, sehingga harus pertegas bahwa siapa sih sebenarnya ibu kandungnya, sehingga jangan sampai dengan dokumen-dokumen palsu ini atau dokumen-dokumen yang sengaja diadakan ini merugikan masyarakat atau merugikan ahli waris yang lain atau orang yang punya hak. Nah, ini kami perlu mungkin minta klarifikasi kepada kelurahan yang mencatat data-data itu, harus jelas bahwa siapa sih ibu kandungnya. Ini kan jelas karena di Pemprov Belu tentunya kan ada database siapa ibu kandungnya si Maximus Mela ini sesungguhnya. Nah, ini yang perlu kami sampaikan karena ini hal ini sangat merugikan klien kami. Dalam hal ini digunakan di perkara, ada 3 perkara, tapi di satu perkara itu satu subjek yang sama, objek yang sama, cuma dia tetap menggunakan dokumen-dokumen ini. Nah, yang kedua, dia ada menggunakan dokumen surat keterangan kematian ini sebagai anak kandung dari Ibu Cecilia Imade. Dia bawakan surat tersebut, membuat surat pernyataan di pengadilan yang menyatakan dia adalah anak kandung, sehingga dia pantas untuk mengambil tabungan Ibu Cecilia tadi. Itu tidak menjadi masalah karena dia memang kalau mengakukan diri sebagai anak kandung ya Ibu Cecilia Imade, tapi surat tersebut dia gunakan untuk kasus Ibu Rusmina, kasus warisan Ibu Rusmina, yang mana ahli warisnya adalah Marta Allah berdasarkan dokumen-dokumen yang dia punya. Sementara si Maximus Mela ini, dokumen ini kan baru saja diurus. Seperti kemarin sebelumnya, mungkin berita sebelumnya kami sudah menunjukkan bahwa ada mana yang asli, mana yang palsu, karena ada dokumen yang ada aslinya di kelurahan, ada yang tidak. Nah, yang tidak ada ini dia gunakan di kasus perdata. Nah, sehingga ini menjadi satu persoalan besar yang bisa merugikan pihak-pihak terkait. Pak, apakah Abang akan melaporkan ke pihak kepolisian Bang terkait dokumen palsu ini Bang? Ini sesungguhnya kami sudah buat laporan. Laporan ini pada tahun 2019 kami sudah membuat laporan. Prosesnya begitu cepat awalnya, dari bulan Juni buat laporan, September sudah dinaikkan sebagai status sidik. Artinya sudah ada cukup bukti lah, bukti pemulanya sudah cukup. Namun demikian kemarin bulan 4 tahun 2020 ada SP3 yang menyatakan kurang bukti. Makanya tahun 2022 ini kan cukup lama, dari 2019 ke 2020 ini cukup lama. Oleh karena itu kami berharap sih memang ya dengan sudah SP3 ini kami tetap mengejar persoalan ini. Kami akan tetap memberikan permohonan kepada Wasidik, Biro Wasidik untuk melakukan gelar perkara khusus. Berarti ada ini ya, data baru nih ya Bang ya, Ya. Karena ada kemarin yang data sudah, sekarang ada data baru kembali nih. Ya, ada data baru. Kemarinnya kita merujuk pada surat kematian sama surat kematian dan sama surat keterangan ahli waris, yang mana dengan nomor yang sama tapi isinya berbeda. Ada yang diarsip, ada yang tidak diarsipkan. Yang tidak diarsipkan ini yang bersangkutan menggunakan di gugatan perdata. Nah, pada hari ini kami mau menunjukkan lagi ada bukti tambahan, yang mana dari kutipan buku permandian di Gereja Santo Theodorus Weluli itu menyatakan bahwa ibu kandungnya adalah Juliana Soi. Nah, sementara dia membuat surat keterangan kematian juga bahwa dia sebagai anak kandung dari Cecilia Imade. Nah, sementara di fakta persidangan hakim mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan itu anak kandung dari Susana Soi. Sehingga orang tersebut siapa sebenarnya ibunya? Nah, ini yang menjadi persoalan bagi kami karena ada perbedaan sebagai orang tua kandung dari yang bersangkutan. Ada tiga
tiga nama yang sebagai ibu kandungnya. Dengan ada data yang baru tersebut bang, bagaimana bang secara fakta persidangan, apakah ada pengaruh bang? Ya sangat pengaruh. Nah, tentunya sangat pengaruh sehingga sampai saat ini memang ada satu perkara yang sudah ingkrah dengan status klien kami kalah. Tapi ada juga satu kasus yang klien kami menang, ingkrah juga. Nah, sementara ini ada satu perkara yang sementara berjalan terkait gugatan waris. Nah, itu saat ini sudah di ini Mahkamah Agung, tapi berkasnya masih dikembalikan statusnya karena memang untuk Pengadilan Negeri Atambua untuk melengkapi dokumen yang diminta. Dari status tersebut bang, yang diharapkan dari mana bang? Kan dari pengadilan negeri kalah, pengadilan tinggi menang, terus dari yang dari MA katanya menunggu, katanya data kurang lengkap. Ya. Kami berharap sih kalau memang kita secara melihat ini bukti-buktinya sangat jelas ya. Ini bukti-bukti yang kami berikan pada saat di Pengadilan Negeri Atambua itu sangat jelas, ada buktinya semua. Tapi kalau ini kan namanya pertimbangan hakim, kita tidak tahu, kita tidak bisa melakukan intervensi. Cuma kami hanya berharap agar keadilan itu sungguh-sungguh ditegakkan, sehingga mana yang bukti yang benar dan mana yang tidak ada bukti atau buktinya tidak baik. Kalau di MA gimana bang? Apa yang sudah dilakukan? Ya, kami berharap sih memang di Pengadilan Negeri kami kalah, terus setelah masuk ke si pihak kalah mengajukan ini banding, klien kami menang ya. Mudah-mudahan dengan pertimbangan di Pengadilan Tinggi ini ya, hakim di Mahkamah Agung juga bisa mengabulkan atau ya mengikutilah putusan dari Pengadilan Tinggi. Tentunya kan ini sudah diperiksa dengan secara objektif. Bang, terkait gelar perkara yang kemarin sudah diajukan ke Mabes Polri, apakah bukti-bukti dari gereja itu bisa menjadi suatu kekuatan buat para pelapor? Oh, sudah pasti. Sudah pasti. Karena ini memang keterangan tambahan yang diminta oleh pihak Polres Belu. Setelah kami memberikan bukti awal, bukti pemula itu adalah surat keterangan kematian dan surat keterangan waris. Namun demikian dalam perjalanan pihak Polres meminta dokumen tambahan, bukti tambahan, sehingga klien kami sudah menyerahkan ini bukti ini. Tapi lagi pula kemarin bulan April 2020 tetap tidak ketiga dengan alasan kurang bukti. Kami, saya rasa mungkin cukup, hanya permintaan kami sama seperti yang kemarin, bisa dari pihak Mabes Polri segera menanggapi pengaduan kami. Karena di sini kami hanya membutuhkan keadilan lah. Saat ini juga yang bersangkutan sudah mulai mengajukan untuk eksekusi dengan surat-surat yang digunakan ini, ya kami minta keadilan.